Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini di siang hari yang hujan ya, di Rempoa hujan nih teman-teman. Di tempat teman-teman gimana? Hujan atau panas? Dan yang pasti kayaknya sih udah mulai masuk musim penghujan ya. Dan hujan adalah berkah, insya Allah amin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah masih dari Om Ras dan masih kisah Robert. Ini sudah yang ketiga kisah Robert ya. Jadi ini bukan kisah part tapi memang ada benang merahnya dan keren banget penggambaran sosok Robert ini. Asik banget ya. Gagah gitu ya. Dan yang pasti Robert berubah menjadi orang baik setelah tadinya dia menjadi dukun santet, sekarang dia hanya dalam ritual pengobatan. Makin gak sabar kan buat ngeliat kisah Robert yang ketiga? Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, udah pasti gak sabarannya kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Kalimantan Tengah. Duel dukun santet di tanah Kalimantan. Kisah Robert. Pagi itu, Robert sedang mengasah parangnya yang akan ia bawa pergi ke hutan. Ia bahkan beberapa kali mencoba ketajaman parangnya itu pada sebuah kayu yang ada di dekatnya hingga tanpa ia sadari seseorang terlihat berjalan ke arahnya. Tepat sekali waktunya. Andai terlambat sedikit saja, aku terpaksa harus menunggu malam hari untuk menemuimu, Bet. Robert menoleh dan ia melihat seorang lelaki bertubuh tinggi besar dengan wajah sangar seperti seorang preman berdiri menatap Robert sambil tersenyum. Di pinggang lelaki itu terdapat sebuah parang yang menggantung. Ya, dia adalah Lali, anak dari Ama Seta. Ama adalah panggilan untuk paman. Ama Seta adalah orang terpandang di desa sebelah. Beliau memiliki berhektar-hektar kebun karet yang disadap oleh warga desa. Dan beliau juga memiliki rumah bedakan yang disewakan untuk para karyawan PT di daerah sana. Selain itu, Amaseta juga memiliki beberapa mesin motor yang digunakan sebagai alat transportasi umum yang tarif per orangnya dikenakan sebesar 25.000 sampai 50.000 rupiah. Memangnya ada apa? Tanya Robert, seraya mengelus-ngelus mata parangnya yang tampak mengkilat. Ya, hanya ingin mengajakmu berburu, sekalian mencari anggrek, jawab Lali sembari mengeluarkan parang dari kumbangnya. Tanpa aba-aba, Lali langsung menyerang Robert, namun dengan refleks Robert menangkis serangan parang itu dengan menggunakan parang yang baru saja diasahnya tadi. Suara decitan kedua parang yang beradu tersebut membuat anjing milik Robert menyala ke arah kedua lelaki itu. Robert tersenyum, lalu memperlihatkan sebagian kecil rambut milik Lali yang terpotong karena parangnya. Lali, kalau kau berkelahi dengan orang lain, kurasa kepalamu akan terlepas dari badanmu, ujar Robert. Lali tak menanggapi perkataan Robert, ia langsung memasukkan kembali parangnya ke dalam kumpang. Ayo Bet, kita berangkat. Memangnya mau buat apa anggrek itu, Li? Ya untuk kujual, masa ku jadikan sayur? Kemana kau menjualnya? Apa ayahmu sekarang juga menjalani usaha jual beli tanaman hias? Bukan ayahku, Bet, tapi ada pemborongnya. Jadi kita cari dulu bermacam-macam anggreknya, kemudian baru kita jual ke pemborong. Faham? Berapa? Entahlah, tapi dari cerita pencari anggrek yang kudengar, harganya itu lumayan juga. Sebenarnya hari ini aku mau mencari kayu dan madu ke hutan. Ayolah Bet, kalau berangkat bersamamu, aku yakin kita akan dapat banyak anggrek. Nah, hasilnya nanti kita bagi dua, bagaimana? Bagaimana Eli? Masalahnya aku tidak tertarik dengan bunga-bungaan. Rasanya lebih baik aku mencari madu saja. Lagi pula aku tidak ada tanggungan hidup, hanya ada aku dan beberapa hewan peliharaanku saja. Jadi uang dari madu pun sudah bisa membuat perut kami kenyang, ujar Robert tersenyum. Masa kau tidak mau mencari lebihnya, Bet?
Kalau ada simpanan uang kan jauh lebih enak. Bagiku, kalau ada lebihnya ya syukur. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Kalau untuk simpanan, aku juga punya. Kemarin uang hasil penjualan kayu gaharuku saja masih banyak. Jawab Robert. Lali menarik nafas panjang padahal ia sudah jauh-jauh datang untuk menemui Robert hanya untuk mengajaknya berburu anggrek. Tapi orang yang diajaknya malah tidak mau ikut. Memangnya kau tidak ada niatan beristri, Kabet? Dari dulu hidup bersama hewan saja. Apa tidak sunyi hidupmu itu? Robert tertawa kecil kala mendengar pertanyaan Lali. Kau kesal padaku kan? Makanya kau bertanya seperti itu. Padahal kau sendiri sudah tahu jawabannya. Ah, sudahlah. Ya sudah, aku pergi dulu. Ujar Lali seraya berbalik. Robert hanya geleng-geleng kepala kala melihat kepergian temannya itu. Lalu tak lama kemudian, ia pun berangkat bersama anjingnya untuk menuju ke hutan. Setelah sekian lama berjalan, menyusuri semak-semak berduri dan pepohonan tinggi, Robert tiba di salah satu pohon paling besar yang bernama Pungsi. Di atas sana, ia melihat ada sarang lebah hutan yang terlihat menggantung tanpa basa-basi. Robert langsung mempersiapkan diri untuk memanjat naik ke pohon Pungsi yang sangat besar tersebut. Ia juga menggigit selembar daun dan lalu kemudian mulai memanjat pohon besar nan tinggi itu tanpa memakai baju. Pohon Pungsi adalah salah satu pohon raksasa yang sangat besar dan tinggi yang hidup di hutan Kalimantan. Karena pohon yang berukuran besar dan tinggi, membuat kebanyakan pohon Pungsi dimanfaatkan oleh lebah madu untuk membuat sarang agar aman dan terhindar dari manusia maupun hewan-hewan lain yang juga menyukai madu. Beberapa kali ia berhenti untuk istirahat sejenak. Tatapannya semakin bersemangat ketika sudah dekat dengan sarang lebah tersebut yang ternyata sangat besar dan tentu madunya juga banyak. Saat memanen madu tersebut, tiba-tiba saja Robert merasa pusing dan telinganya berdengung. Ia berusaha keras untuk tetap bertahan pada pegangannya meski rasa sakit di telinganya semakin terasa. Jerit Robert tanpa sadar. Ia melepaskan satu pegangan tangannya untuk menutupi telinga yang kini tiba-tiba saja sudah mengeluarkan darah. Akibat suara yang ia keluarkan tersebut, alhasil daun yang tadi ia gigit pun jatuh dan seakan baru menyadari kedatangan Robert, lebah-lebah itu pun lantas mulai berterbangan dan menyerangnya. Robert terkena banyak sekali gigitan yang membuat Robert langsung turun dari pohon. Sial, umpat Robert. Begitu sampai di bawah, ia berlari menghindari serangan lebah yang terus saja mengejarnya. Biur. Robert terjun ke dalam danau kecil yang di permukaan airnya terdapat banyak daun teratai. Setelah yakin lebah-lebah yang mengejarnya tadi sudah pergi, Robert kemudian baru berani keluar dari dalam air. Benar-benar sial, umpat Robert seraya membaringkan tubuhnya di pinggir danau tersebut. Kulitnya yang putih kini tampak mulai memerah dan bengkak akibat gigitan lebah. Cukup lama Robert berbaring di rerumputan hingga ia pun disadarkan oleh kehadiran seekor ular sawah besar yang melintas di atas kakinya. Robert diam saja dan tak berusaha mengusir ular yang tampaknya betah berada di atas kakinya itu. Robert menyipitkan matanya, menatap mata si ular yang warna matanya tampak berbeda dari ular kebanyakan. Lalu beberapa saat kemudian Robert tersenyum sinis. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau terus menggangguku? Aku tahu kau juga yang berulah ketika aku sedang berada di atas pohon bungsi itu tadi. Ular itu menatapnya dengan kepala mendongak seolah menantang. Ekor ular itu menumbuk tubuh Robert hingga ia terjatuh dan dengan cepat si ular langsung membelitnya tanpa ampun. Namun bukan Robert namanya kalau ia tidak bisa mengatasi hal semacam itu. Pengalamannya yang dibesarkan oleh ayah seorang dukun dan dididik dengan keras dari kecil membuat Robert akhirnya berhasil mengalahkan ular sawah tersebut. Namun ketika si ular itu sudah mati, matanya berubah menjadi seperti mata ular pada umumnya. Sial, umpat Robert meludah pada ular yang telah mati itu. Lalu ia berjalan pulang dengan tertati-tati membawa serta daging ular yang akan dijadikan lauk makan malamnya.
Selesai makan dengan lauk daging ular sawah itu, Robert duduk merenung di pelataran. Tubuhnya terasa pegal-pegal, juga nyeri akibat gigitan ular dan gigitan lebah yang didapatnya hari itu. Siapa dia? Kenapa mencari masalah denganku? Gumam Robert. Tiba-tiba saja dari arah jalan setapak yang menuju ke rumahnya terlihat seperti ada cahaya merah yang berjalan. Robert menatap benda yang terus mendekat ke rumahnya itu. Mulutnya mulai berkomat-kamit. Ia masuk ke dalam rumah untuk mengambil mandaunya dan kembali keluar untuk menghadapi benda bercahaya tersebut. Rupanya dalam penglihatan Robert, benda itu merupakan mata dari makhluk yang bertubuh tinggi besar bermata satu dengan mulut berbentuk vertikal yang merupakan jelmaan ontu pujut. Robert mundur beberapa langkah ke belakang, namun sepertinya ontu pujut itu tidak berniat menyerang, hanya memberikan pesan atau undangan padanya. Setelah ontu pujut tersebut menghilang, Robert menarik nafas panjang. Belum pernah ia melihat ada sosok ontu pujut peliharaan seperti tadi, karena setahu Robert, ontu pujut merupakan makhluk halus yang sangat kuat dan tidak jarang menyerang manusia. Dan kalau sampai ontu pujut itu tunduk dengan seseorang, maka dapat dipastikan ketinggian ilmu orang itu tentunya di atas rata-rata dukun pada umumnya, bahkan lebih kuat bila dibandingkan dengan Liao, ayahnya dulu. Dan Robert baru saja menerima undangan dari orang tersebut, ya, undangan untuk beradu ilmu. Pantas saja aku tidak mengetahui siapa orang itu. Rupanya dia jauh di atasku. Tapi apa maksudnya mengundangku seperti itu? Ujar Robert bingung. Di pagi harinya, Robert terbangun karena mendengar suara seseorang di luar rumah yang terus-terusan memanggil-manggil namanya. Bet, permisi Bet. Bet, apa kau masih tidur Bet? Bangun Bet, ini mendesak sekali Bet. Robert bangun dengan raut wajah kesal. Ia juga membuka pintu rumah dengan cukup kasar, membuat kaget orang-orang yang memanggilnya itu. Ada apa? Maaf membangunkanmu sepagi ini, Bet. Tapi sekarang keadaan benar-benar gawat. Robert mengernyitkan alisnya. Bicaralah yang jelas. Gawat bagaimana maksudmu? Kepala desa kita kena santet, Bet. Santet? Iya, tadi pagi dia tumbang saat akan berangkat untuk bertemu bupati. Robert bergegas masuk kembali ke dalam rumahnya dan tidak berapa lama ia keluar dengan membawa tas kecilnya. Sesampainya di rumah kepala desa itu, Robert melihat banyak sekali makhluk-makhluk halus yang berbaur dengan manusia berada di halaman rumah. Beberapa makhluk halus itu membawa daging busuk di tangannya, dan saat masuk ke dalam rumah, Robert memagari rumah itu untuk sementara agar makhluk-makhluk halus yang berada di luar tidak bisa masuk ke dalam. Aduh, perutku sakit, kakiku sakit, kepalaku terasa mau pecah, ujar Pak Kades mengerang lirih. Di sana juga ada seorang mantir desa. Mantir desa adalah bawahan damang atau kepala adat. Ah, pas sekali kau datang. Bagaimana kepala desa kita ini, Bet? Kurasa ada yang janggal dari sakitnya. Untuk beberapa saat Robert terdiam. Ia menatap Pak Kades dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Perlahan Robert duduk dan mulai meraba-raba bagian yang sakit pada Pak Kades. Matanya terpejam saat tangannya mulai menyentuh bagian perut dari Pak Kades. Di situ dia merasakan ada sesuatu yang bergerak-gerak dari dalam perut Pak Kades. Gerakannya lambat namun terasa panas. Robert memutar-mutar tangannya seolah sedang berusaha menangkap sesuatu. Tidak berapa lama kemudian, gerakan tangan Robert berhenti tepat di atas pusar Pak Kades. Perlahan-lahan tangannya mulai menggenggam seolah sedang menarik sesuatu. Seiring dengan tangan Robert yang ditarik dari atas pusar Pak Kades, lelaki itu mulai berhenti mengerang. Pelan namun pasti, Robert membuka kepalan tangannya dan terlihatlah benda yang mirip dengan rambut namun jauh lebih tebal dan juga jauh lebih kasar sedang bergerak-gerak di atas tangannya, membuat orang-orang yang berada di ruangan itu membelalak kaget. Robert kemudian membakar benda itu. Setelah sebelumnya ia membacakan sesuatu, benda aneh itu menjadi abu seketika.
Malam ini aku akan kemari lagi. Pak Kades belum sepenuhnya sembuh, ujar Robert sebelum berpamitan pulang. Langkah Robert tergesa, dan begitu sampai di rumahnya, ia langsung mencari-cari sesuatu di setiap tempat penyimpanan yang ada di rumahnya. Tapi walaupun sudah cukup lama mencari, benda tersebut tampaknya tak kunjung ia temukan. Sial, umpat Robert gusar. Ya, celana macan yang sering dia gunakan untuk masuk ke alam jin kini menghilang entah kemana. Robert terdiam untuk beberapa saat, mengingat kembali kejadian semalam. Jangan-jangan dia adalah orang yang mencurinya. Bangsat, aku bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Wajah Robert memerah. Ia benar-benar dibuat emosi oleh orang yang terus-menerus mengganggunya. Itu orang yang sama sekali tidak ia ketahui siapa dan apa tujuannya, sehingga terus saja mengganggu dirinya. Akhirnya, malam itu Robert pergi ke rumah Pak Kades dengan perlengkapan yang biasa digunakannya untuk ritual pengobatan. Pak Kades masih terbaring di atas tempat tidurnya, wajahnya pun kini sudah mulai pucat. "Bet, tolong, tolong aku, Bet," ucap beliau lirih. Tanpa banyak bicara, Robert memulai ritual pengobatannya. Namun, sepertinya lawan Robert malam itu cukup kuat sehingga membuatnya kewalahan. Beberapa kali Robert berhenti di tengah-tengah ritual hanya untuk meredakan rasa sakit di dadanya yang kian terasa nyeri. Robert terbatuk. Plak, plak. Ia mulai memukul-mukul dadanya yang semakin sakit dan sesak. Meski begitu, Robert berusaha untuk menyelesaikan semuanya malam itu, hingga tiba-tiba saja seorang anak kecil masuk ke dalam ruangan dan membuat sedikit kegaduhan. Suara tangisan anak kecil tersebut mengacaukan fokus Robert, hingga tiba-tiba saja tubuh Robert seperti terdorong ke belakang hingga membuatnya muntah darah. Robert seketika menjadi lemas. Ritual malam itu benar-benar gagal di tengah jalan. Meski dipaksa, Robert tak bisa meneruskan pengobatan tersebut. Bahkan ia pulang pun harus diantar oleh beberapa pemuda desa. Akibat ritual yang gagal tersebut, Robert pun menjadi sakit-sakitan. Malam itu, ketika ia sedang tertidur, Robert bermimpi didatangi seorang laki-laki tua yang seumuran ayahnya. Lelaki itu memperkenalkan diri dengan nama Berjian. Ia menyuruh Robert untuk menemuinya di kaki sebuah gunung yang letaknya sangat jauh dari desa tempat Robert tinggal. Robert terbangun. Ia menganggap mimpi itu adalah panggilan khusus untuknya, dan panggilan itu harus dipenuhi. Keesokan harinya, Robert mempersiapkan barang-barang yang akan ia bawa, dan saat akan berangkat, tiba-tiba ia melihat seseorang dari arah jalan setapak berjalan ke arah rumah. "Gawat, Bet. Orang-orang desa tiba-tiba saja sakit. Semenjak ritualmu yang gagal waktu itu, sudah 7 orang lebih yang jatuh sakit. Dan anehnya, sakitnya itu sama, seperti cacar api, tapi yang membedakannya dari bintik-bintik atau ruang merah itu keluar semacam ulat, Bet. Berukuran kecil, sangat mengerikan, Bet," ujar Yon. Robert terdiam. Ia faham apa yang mau Rion sampaikan itu, namun keadaan dirinya sendiri pun saat itu belum pulih. Maka dari itu, sebelum Rion menyatakan maksud dan tujuannya, Robert sudah terlebih dulu menolaknya dengan sangat halus. "Maaf Yon, tapi untuk saat ini aku tidak bisa membantu, karena keadaanku setelah kegagalan waktu itu selalu sakit-sakitan. Dan ini saja aku akan pergi selama beberapa hari untuk memulihkan keadaanku. Dan setelah keadaanku benar-benar sehat, maka aku akan segera kembali ke sini," ujar Robert mengakhiri percakapan. Robert memulai perjalanan. Semua peralatan dan juga barang-barang yang akan digunakan selama perjalanan juga sudah selesai ia masukkan ke dalam cis. Cis adalah perahu mesin. Suara gemuruh mesin cis membuat monyet-monyet yang berada di pohon mondo pinggir sungai berlarian. Begitu juga dengan burung-burung kecil yang tengah menikmati sarapan pagi mereka di atas pohon. 4 jam telah berlalu, namun perjalanan yang harus ditempuh masih lumayan panjang. Robert beristirahat di bawah pohon yang berada di pinggir sungai sambil menikmati makanan yang ia bawa dari rumah. Singkat cerita, di malam harinya, mungkin sekitar pukul 11 malam, ia akhirnya sampai di tujuan.
Di pohon yang berada di pinggir sungai kecil itulah Robert menambatkan tali cisnya. Setelah itu Robert terdiam memandangi suasana gelap dan sunyi di sekitarnya. Ia tak tahu arah mana yang harus ia jalani agar bisa bertemu dengan lelaki bernama Barjian tersebut. Cukup lama Robert di sana hingga tiba-tiba saja muncul seorang perempuan dari kejauhan, dan begitu perempuan itu mendekat ke arahnya, Robert langsung tahu bahwa sosok itu bukanlah manusia melainkan jin peliharaan yang diutus untuk menjemputnya oleh sang majikan. Tanpa banyak pikir, Robert lantas mengikuti sosok perempuan itu yang terus berjalan menyusuri rerumputan dan melewati pepohonan yang tinggi. Tidak lama kemudian, Robert melihat sebuah rumah dengan dua obor di depannya. Tapi anehnya, ketika hanya tinggal beberapa meter lagi dari rumah tersebut, sosok perempuan yang berjalan di depannya itu tiba-tiba saja menghilang. Tok tok tok, tok tok tok. Semilir angin dingin berembus seakan mengikuti irama ketukan pada pintu rumah tersebut. Masuk, masuk saja. Sudah lama aku menunggumu, ujar suara seseorang dari dalam. Dan saat pintu terbuka, aroma menyengat bunga-bungaan dan juga dupa bercampur gaharu langsung menusuk hidung. Lelaki dengan perawakan kurus, bertato di sekujur tubuhnya dan memiliki telinga yang panjang itu tersenyum menatap Robert. Perkenalkan, namaku Barjian, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Lacabuto oleh ayahmu, ujar lelaki itu mencoba memperkenalkan diri. Robert mengernyitkan alis mendengar julukan Lacabuto pada lelaki tersebut. Laca berarti raja dan Buto artinya buta, raja buta. Ada apa dengan julukan tersebut? Kau telah diganggu oleh musuh bebuyutan dari ayahmu yang bergelar Antang Songa. Dulu dia sangat berkeinginan untuk membunuh ayahmu, tapi ilmunya tidak sebanding dengan ayahmu. Berkali-kali dia gagal, hingga akhirnya dia kemudian menghilang. Dan sekarang dia tiba-tiba muncul kembali untuk mengganggumu. Dan aku di sini bertugas untuk membimbing dan juga melindungimu. Karena itulah pesan dari ayahmu dulu, lanjut lelaki yang bergelar Lacabuto tersebut seraya menatap Robert yang masih tampak kebingungan. Ia terkekeh. Aku dan ayahmu adalah sepasang sahabat, bahkan jauh sebelum dia menikahi ibumu. Tapi aku tahu dia pasti tidak akan pernah memberitahukanmu tentangku, bukan? Robert mengangguk. Sekarang beristirahatlah. Kau pasti merasa lelah, karena besok malam aku akan mengobatimu dan membimbingmu untuk menjadi lebih kuat lagi. Aku hanya ingin berobat, ujar Robert. Lacabuto tersenyum. Kau tahu, dunia ilmu hitam persantetan itu bagaikan jurang. Sekali saja kau masuk ke dalamnya, maka kau tidak akan pernah bisa keluar lagi. Karena begitu kau berniat untuk keluar, maka musuh-musuhmu yang dulu akan langsung menyerangmu. Dan seperti sekarang, kau sedang berada di titik terlemah dirimu. Ujar Lacabuto terkekeh. Robert terdiam. Kalau kau memang mau berhenti melakukan santet, setidaknya ilmu pertahananmu harus jauh lebih kuat. Karena di jalur kanan, khususnya jalur pengobatan, musuhmu nanti bukan lagi satu ataupun dua orang, melainkan puluhan, bahkan ratusan dukun santet. Dan untuk menghadapi mereka, maka kau harus menjadi jauh lebih kuat. Baiklah kalau memang harus begitu, ujar Robert. Keesokan harinya, Robert terbangun karena mendengar suara ribut dari luar rumah. Rupanya, di pepohonan sekitar rumah itu ada banyak sekali monyet yang bergelantungan sambil terus mengeluarkan suara. Mata hewan-hewan itu pun tajam menatap ke arah rumah yang dimana sekarang Robert berdiri di ambang pintu rumah tersebut. Kedatangan seekor monyet yang paling besar di antara kawanannya itu membuat semua monyet yang ada menjadi diam tak bersuara. Si monyet besar perlahan-lahan turun dan mendekati Robert. Ia berjalan dengan dua kaki layaknya manusia. Robert tahu monyet itu bukanlah sembarang monyet, tapi apa tujuan monyet itu menghampirinya? Dia adalah anakku.
Kau jangan berani-berani mengganggu dia, ujar Laca Buto berseru pada monyet besar itu. Langkah si monyet berhenti, ia menatap Robert tajam lalu kemudian melengos pergi. Dia adalah penjaga kawasan ini. Aku yakin kau pasti mengetahuinya saat kali pertama kau melihatnya tadi. Robert mengangguk. Laca Buto lalu mengajak Robert untuk sarapan dengan nasi hangat berlauk daging pelanduk yang dimasak dengan bumbu. Mereka berdua makan dengan lahap sembari melihat suasana sekitar rumah yang dipenuhi pepohonan. Tiba-tiba saja Robert terbatuk, darah segar menyembur dari mulutnya. Darah itu tertampung ke dalam piring yang masih berisi sedikit nasi tersebut. Laca Buto hanya menatap sesaat, lalu kemudian ia melanjutkan makannya kembali tanpa rasa jijik sedikit pun. Robert memegangi perutnya yang terasa sakit bagai ditusuk ribuan jarum sekaligus. Melihat Robert seperti itu, Laca Buto langsung menghentikan makannya. Kemudian ia mendekati Robert dan membacakan sesuatu di telinganya. Beberapa saat setelah itu, Robert langsung memuntahkan darah segar bercampur puluhan benda mirip duri berukuran kecil. Robert menarik nafas panjang-panjang berkali-kali. Ketika benda itu sudah keluar dari mulutnya, ada rasa lega yang ia rasakan. Sepertinya dia benar-benar berniat untuk membunuhmu, ujar Laca Buto. Seharian itu, Robert disuruh untuk beristirahat guna mempersiapkan diri untuk ritual yang akan mereka lakukan pada malam harinya. Menjelang sore, semua persiapan yang akan digunakan dalam ritual itu sudah selesai disiapkan. Saat memasuki waktu maghrib, Robert dimandikan oleh Laca Buto di tanah. Saat akan menuruni rumah, Robert melihat jelas banyak sekali makhluk-makhluk menyeramkan yang berjejer seakan menunggunya. Teruslah melangkah. Mereka itu peliharaanku, ujar Laca Buto. Laca Buto mengambil senaman yang berada di dalam kobaran api. Senaman itu tampak merah karena cukup lama dibiarkan berada di dalam api tanpa berkata-kata. Senaman tersebut Laca Buto masukkan ke dalam wadah air yang akan digunakan mandi oleh Robert. Air itu berasap dan berbunyi saat senaman panas itu dimasukkan ke dalamnya. Laca Buto menyuruh Robert untuk duduk dan ia pun langsung mengambil air dari dalam wadah berisi senaman lalu kemudian mengguyurkannya pada Robert. Robert menggigil. Meskipun air tersebut sebenarnya terasa hangat, suara makhluk-makhluk peliharaan Laca Buto terdengar riuh. Begitu Patiling berhenti bersuara, pertanda sudah masuk azan maghrib. Selesai dimandikan, Robert langsung disuruh masuk ke dalam rumah tanpa melihat ke belakang lagi. Di dalam rumah itulah Robert kemudian diberikan pakaian berwarna hitam, lalu dilanjut dengan ritual penyembuhan. Ritual berjalan dengan lancar karena di luar rumah sudah dijaga oleh puluhan bahkan ratusan makhluk-makhluk menyeramkan peliharaan Laca Buto. Sesekali terdengar suara riuh di luar rumah yang hampir membuat Robert kehilangan fokusnya. Suara riuh itu mirip seperti sedang memperebutkan sesuatu. Brak! Suara hempasan di atap rumah yang tiba-tiba itu tak membuat fokus Laca Buto teralihkan. Keringat dingin mengucur di tubuhnya. Semakin lama ritual berjalan, semakin riuh suasana malam itu. Laca Buto melukai punggung Robert dengan benda tajam berbentuk taring. Anehnya, darah yang keluar dari luka itu berwarna hitam dan berbau sangat busuk. Tidak hanya itu, setelah darah hitam itu berhenti keluar dari dalam luka, muncul sesuatu yang menggeliat mirip seperti akar kecil. Laca Buto mengambilnya, lalu meletakkan benda itu ke dalam wadah seperti guci kecil berwarna kuning kemasan. Setelah benda itu dikeluarkan dari beberapa bagian tubuhnya, Robert merasakan tubuhnya menjadi lebih segar dan juga ringan. Untuk malam ini, kita selesaikan sampai di sini dulu. Besok malam kita lanjutkan lagi, ujar Laca Buto mengakhiri ritualnya. Malam kedua,
Ritual kembali dilakukan, namun kali ini ritual yang dilakukan tidak sama seperti malam kemarin karena malam itu tubuh Robert diisi dan diajari beberapa macam mantra yang tidak bisa disebutkan di sini. Bahkan Robert juga disuruh untuk menjinakkan makhluk aneh berambut panjang serta tubuh yang telanjang sambil menggendong tengkorak kepala manusia di tangannya. Itu namanya Ontumintom. Asal kau tahu, dia ini merupakan peliharaan terbaik menurutku. Dia bisa berbuat jahat maupun berbuat baik sesuai dengan perintah dari majikannya. Ujar Lacabuto menunjuk ke arah makhluk aneh yang bergelar Ontu Mintom tersebut. Makhluk itu tengah menjilati sesuatu di atas tanah dan ketika Robert mendekatinya, makhluk itu langsung beranjak dan menatap Robert dengan tajam. Oleh Robert, makhluk itu ia dekati perlahan-lahan sambil ia membaca mantra yang sebelumnya telah diajari oleh Lacabuto. Namun, makhluk itu tentu tidak begitu saja menyerahkan diri untuk menghamba pada seseorang yang melawan dan hampir saja berhasil menyerang Robert. Robert yang sudah pulih dan sehat itu tentu saja bisa menghindar dari serangan makhluk tersebut. Namun, entah bagaimana, akhirnya Robert terkena juga oleh serangan beruntun dari Ontu Mintom. Ambil tengkorak yang dia pegang, Bet, seru Lacabuto. Sambil meringis menahan sakit, Robert berusaha untuk meraih tengkorak yang berada di dalam gendongan makhluk itu. Akan tetapi, tentu hal itu tidaklah mudah. Pergerakan Robert terdesak sehingga membuatnya hampir saja mati. Namun bukan Robert namanya jika ia langsung menyerah begitu saja, mengingat sebelum itu pun ia sudah pernah menghadapi macan dan lain-lain. Akhirnya setelah bersusah payah bertahan dari serangan makhluk itu, Robert berhasil mengalahkannya dan sekarang makhluk bernama Ontu Mintom itu pun menjadi peliharanya. Keistimewaan makhluk ini, dia mampu memakan semua benda media santet yang tertanam di dalam tubuh seseorang jika kamu menyuruhnya, dan dia juga bisa menjadi sangat jahat dan mengganggu bila memang kamu mengendakinya, ujar Lacabuto. Wah, kalau begitu, dia sangat berguna sekali untukku, ujar Robert. Di pagi harinya, Robert dan Lacabuto sarapan dengan sangat lahap, berlauk daging babi hutan hasil jerat. Selesai makan, Robert diajak berkeliling hutan. Guna mencari sesuatu di hutan, Robert melihat banyak sekali bunga-bunga anggrek. Berbagai jenis terdapat di sana, namun sepertinya tidak ada yang berminat untuk mengambil bunga-bunga itu. Sekarang kau sudah pulih dan jauh lebih baik. Kau juga berhasil menguasai apa yang sudah aku ajari padamu. Jadi, malam ini, sebelum kau pulang, aku ingin kau penuhi undangan dari Antang Songa, ujar Lacabuto tanpa menatap Robert yang berjalan di sebelahnya. Baiklah, karena memang aku juga sudah muak dengan kelakuannya. Malam itu, Robert sudah bersiap. Ia kembali melakukan ritual santet yang sudah lumayan lama tidak pernah ia lakukan lagi. Tidak perlu waktu lama untuknya melakukan semua itu, meskipun sebelumnya ilmu hitam itu sudah ia lepaskan. Lacabuto duduk di hadapannya, memperhatikan setiap apa yang dilakukan oleh anak sahabatnya itu. Keringat mulai keluar dari tubuh Robert. Tubuhnya bergetar menahan serangan dari lawannya. Untuk beberapa saat semuanya tampak imbang, tak ada yang kalah dan tak ada yang menang. Namun setelah hampir 1 jam lamanya, Robert mulai nampak lelah. Darah segar keluar dari hidung dan juga mulutnya. Namun itu tidak membuatnya menghentikan ritual. Ia malah semakin berambisi untuk bisa menghabisi si dukun yang bergelar Antang Songa tersebut. Melihat Robert yang hampir kewalahan, Lacabuto pun tidak tinggal diam. Ia pun ikut masuk ke dalam kamar ritual untuk segera membantu Robert. Suasana sepi dan hening di luar, diikuti hembusan angin yang menerbangkan dedaunan, membuat suara yang khas. Lewat tengah malam, barulah ritual itu berakhir. Senyum puas di wajah Robert terlihat jelas, menggambarkan kemenangannya atas pertarungan ilmu santet malam itu. Entah apa yang terjadi pada dukun yang bergelar Antang Songa tersebut, tapi pastinya dia sudah kalah dan kemungkinan juga dukun itu sudah berhasil dibinasakan oleh Robert dan juga Lacabuto. Terima kasih atas bantuannya.
Aku tidak akan pernah melupakannya. Suatu hari nanti, aku pasti akan berkunjung ke sini setelah aku berhasil menyelesaikan tugasku di desaku, ujar Robert berpamitan pada Lacabuto. Lelaki tua itu tersenyum lebar menatap Robert yang perlahan-lahan hilang di tikungan sungai. Singkat cerita, sesampainya di desa, Robert langsung menuju ke rumah orang-orang yang sudah diceritakan oleh Rion. Tanpa banyak basa-basi, Robert pun langsung mengobati mereka satu persatu dan untungnya banyak dari mereka yang terkena berhasil disembuhkan oleh Robert. Robert kembali ke desa dengan ilmu yang jauh lebih kuat. Bahkan kini Robert juga disegani oleh dukun-dukun dari desa lain karena ia tak segan-segan akan membunuh dukun yang berani melawannya. Selain itu, Robert juga menjadi salah satu yang terkuat dalam dunia penyembuhan. Namun, meski begitu, Robert belum juga mau membuka hatinya untuk menikah. Selesai. Wow, luar biasa kisah Robert. Dan di sini adalah Robert bertarung melawan musuh lama dari ayahnya ya. Jadi ayahnya yang bernama Liao ini ternyata memiliki musuh bebuyutan yang bernama Antang Songa. Namanya sangar-sangar banget. Dan bagaimana akhirnya Robert di sini dihantui, diteror dan bukan terpanggil ya, didatangi oleh sahabat ayahnya yaitu Lacabuto. Namanya keren-keren banget sih ya, sangar-sangar banget itu kayaknya namanya. Dan disitulah dia belajar, Robert belajar dan bertarung melawan Antang Songa. Jadi teman-teman, ini pertarungannya di alam gaib dan Antang Songa selesai dan Robert akhirnya bisa terlepas dari semua teror. Dia bisa kembali lagi ke kampungnya, ke desanya, mengobati warga di sana. Dan Robert terus melakukan pengobatan dan masih jomblo Robert nih ya. Aduh Om Ras, Robert kasih tahu nomor teleponnya dong buat teman-teman kita mungkin ya yang belum ada pasangan, bisa nih, Robertnya keren banget masalahnya. Dan buat teman-teman, besok kita akan pindah ke kisah lain. Terima kasih Om Ras atas kisahnya yang luar biasa dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan. Dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, bisa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasi dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.